Gambaran umum Islam dan lingkungan hidup. By I. Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, sebelum memulai perkuliahan ini, dan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka perkuliahan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan materi tentang gambaran umum materi Islam dan lingkungan hidup. Latar belakang mata kuliah Islam dan lingkungan hidup di Pekin yaitu bahwa mata kuliah Islam dan lingkungan hidup muncul sebagai respons terhadap tantangan global terkait kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Islam, dengan ajaran-ajarannya yang holistik, memiliki perspektif yang mendalam mengenai hubungan manusia dengan alam. Dalam konteks Pekin, mata kuliah ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta mencetak generasi yang peduli terhadap keberlanjutan bumi. Mengingat Pekin memiliki peran strategis dalam menghubungkan ilmu agama dengan isu lingkungan, mata kuliah ini menjadi penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dari perspektif Islam. Selain itu, mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan bagaimana konsep-konsep Islam dapat diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan lingkungan dalam praktik pengelolaan alam yang berkelanjutan. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi juga berperan aktif dalam melestarikan lingkungan dan menciptakan solusi berbasis nilai Islam untuk masalah lingkungan yang ada. Secara bahasa, kata Islam berasal dari bahasa Arab, aslama, yang berarti menyerah atau tunduk. Islam dalam arti dasar mengandung makna penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk pengakuan atas keesaannya. Seseorang yang mengikuti ajaran ini disebut Muslim, yang berarti orang yang menyerahkan diri kepada Allah, mengikuti jalan yang telah ditentukannya, yakni melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Secara istilah, Islam merujuk pada agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup umat manusia. Islam mengajarkan tentang hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhan atau Allah, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam semesta. Prinsip utama dalam Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Esa, serta syariat Islam yang mencakup hukum-hukum tentang ibadah, muamalah, dan akhlak. Menurut Sayyid Qutb dalam karyanya, Fi Zilal Al-Quran, memandang Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh, yang tidak hanya mengatur masalah ibadah pribadi, tetapi juga urusan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Islam bagi Sayyid Qutb adalah cara hidup yang menegakkan keadilan dan menentang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Menurut Muhammad Iqbal, Islam adalah agama yang memberi kebebasan intelektual kepada umatnya. Dalam pandangannya, Islam adalah agama yang mendorong pemikiran kreatif dan inovatif, serta mengajarkan tentang pentingnya perkembangan individu yang harmonis antara spiritualitas dan kemajuan material. Berdasarkan pendapat yang ada, maka dapat dipahami bahwa Islam bukan hanya sekadar agama ritual, tetapi merupakan pandangan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik secara spiritual maupun sosial, serta memberi ruang bagi perkembangan akal dan peradaban manusia. Materi selanjutnya adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup mencakup komponen-komponen fisik, biologis, dan sosial yang saling berinteraksi, baik secara alamiah maupun karena pengaruh aktivitas manusia. Komponen fisik mencakup unsur-unsur seperti tanah, air, udara, serta iklim yang merupakan bagian dari lingkungan alam. Komponen biologis mencakup berbagai makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Sedangkan komponen sosial mencakup interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan sekitarnya, seperti budaya, nilai, dan norma sosial yang mempengaruhi cara manusia memperlakukan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia,
yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian ini mencakup elemen-elemen fisik dan non-fisik yang ada di sekitar kita, serta bagaimana hubungan antara elemen-elemen tersebut mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas hidup. Pengertian lingkungan hidup menurut beberapa tokoh di antaranya. Menurut Rachel Carson, seorang ahli biologi menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah ekosistem yang sangat rapuh, yang dapat terganggu oleh tindakan manusia. Ia mengungkapkan bahwa penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dapat merusak keseimbangan alam dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Menurut Herman Daly bahwa lingkungan hidup sebagai sistem ekologi yang terbatas, yang harus dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan dalam jangka panjang, dan harus memperhatikan batas-batas kemampuan ekosistem. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, lingkungan hidup dalam Islam dipahami sebagai amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Islam mengajarkan agar manusia hidup seimbang dengan alam, menjaga kelestarian bumi dan tidak merusak sumber daya alam yang ada. Berdasarkan pendapat para tokoh, maka jelaslah bahwa lingkungan hidup dapat dipahami sebagai kesatuan sistem yang melibatkan alam, makhluk hidup, dan interaksi antara keduanya. Setiap tokoh menekankan pentingnya pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup di bumi. Materi selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang lingkungan hidup. Islam memiliki pandangan yang sangat mendalam tentang lingkungan hidup. Dalam ajaran Islam, manusia diangkat sebagai khalifah di bumi, yang berarti mereka diberi tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan memelihara bumi serta segala isinya. Konsep ini tercermin dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yang menekankan pentingnya kelestarian alam dan keberlanjutan hidup manusia bersama alam. Islam mengajarkan bahwa bumi dan seluruh makhluk hidup adalah ciptaan Allah yang harus dihargai dan dijaga dengan penuh rasa syukur. Poin-poin Islam terhadap lingkungan hidup yaitu 1. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Al-Baqarah ayat 30, di mana ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peran sebagai pemimpin atau pengelola di bumi, dengan tugas utama untuk memelihara dan merawat alam serta memastikan bahwa segala aktivitas manusia tidak merusak keseimbangan alam. Tanggung jawab sebagai khalifah ini menuntut agar umat Islam senantiasa menjaga kesejahteraan bumi dengan bijaksana, menghormati hak-hak alam, serta menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kedua, larangan merusak alam. Islam sangat menentang segala bentuk kerusakan terhadap alam. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 56 dijelaskan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan, adalah hal yang dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merusak bumi dan sumber daya alamnya, karena bumi adalah amanah yang diberikan oleh Allah untuk dipelihara dengan sebaik-baiknya. Ketiga, keseimbangan alam, mizan. Islam mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna, atau dikenal dengan istilah mizan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Keseimbangan dalam hal ini mencakup segala aspek kehidupan, dari siklus air, tumbuhan, hewan, hingga hubungan antar manusia. Oleh karena itu, setiap gangguan terhadap keseimbangan ini, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dapat mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Manusia, sebagai khalifah, harus menjaga agar keseimbangan ini tetap terjaga untuk memastikan keberlanjutan hidup di bumi. Keempat, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal ini mencerminkan prinsip hemat dan efisien dalam menggunakan sumber daya alam. Pemanfaatan alam untuk kebutuhan manusia harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan, dan umat Islam dianjurkan untuk menggunakan sumber daya alam dengan penuh rasa tanggung jawab. Kelima, perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan. Islam sangat menghargai kehidupan semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nabi Muhammad bersabda, jika seseorang menanam pohon atau menabur benih, lalu dimakan oleh burung, binatang,
atau manusia, itu adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa menanam pohon dan merawat tumbuhan adalah amal yang sangat dihargai dalam Islam. Selain itu, Islam juga melarang penyiksaan terhadap hewan dan mendorong untuk memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, perlu dipahami bahwa pandangan Islam tentang lingkungan hidup sangat mendalam dan holistik. Sebagai umat yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, umat Islam memiliki tanggung jawab besar dalam merawat dan menjaga keseimbangan alam. Islam mengajarkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, tidak merusak lingkungan, serta memperlakukan semua makhluk hidup dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Dengan demikian, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup adalah bagian integral dari ajaran Islam, yang harus dijaga oleh setiap Muslim untuk masa depan bumi yang lebih baik. Selanjutnya, keterkaitan Islam dengan pengelolaan lingkungan hidup. Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui konsep-konsep yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam menekankan bahwa bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah yang harus dihargai dan dijaga oleh umat manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di bumi, yang berarti mereka diberi tanggung jawab untuk merawat dan memelihara alam. Sebagai khalifah, umat Islam memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, tanpa merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam sangat berkaitan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan keseimbangan yang sempurna atau mizan, dan manusia harus menjaga keseimbangan tersebut. Islam juga melarang kerusakan atau perusakan terhadap alam, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang menjelaskan bahwa, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dalam konteks ini, pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam tidak hanya soal menjaga kebersihan atau keberlanjutan alam, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan manusia tidak mengganggu atau merusak harmoni alam yang telah Allah ciptakan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya konservasi alam, seperti yang tercermin dalam anjuran untuk menanam pohon, melestarikan air, serta menjaga satwa dan tumbuhan. Nabi Muhammad sendiri memberikan contoh dalam pengelolaan lingkungan dengan sabdanya yang mendorong umat untuk menanam pohon, bahkan dalam situasi yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, merawat lingkungan bukan hanya sebuah tanggung jawab, tetapi juga merupakan amal ibadah yang mendapat pahala di sisi Allah. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk menjaga kelestarian bumi bagi generasi yang akan datang. Demikian materi pengantar tentang gambaran umum Islam dan lingkungan hidup yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya sebagai dosen memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.